memang ya betul ujung tombak gitu. Tapi kalau menurut saya bukan hanya satu desa, satu puskesmas, harusnya tambahin lagi satu dokter. Oke. Ya, Iya. Saya yakin gitu, kita Pak Ganjar dan Pak Mahfud bisa mengerahkan semua sumber daya, alat negara yang ada untuk bisa mewujudkan hal itu. Halo sahabat Ganjar dan masyarakat Indonesia dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Aditya Batara di podcast Suara Ganjar. Podcast yang membahas isu-isu aktual di bidang sosial, politik, dan budaya. Sahabat Ganjar dan masyarakat Indonesia dimanapun Anda berada, masalah layanan kesehatan adalah permasalahan yang sangat penting di Indonesia. Konstitusi kita bahkan sudah menjamin bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Jumlah populasi penduduk Indonesia saat ini mencapai 280 juta lebih. Tentunya ini menjadi sebuah tantangan untuk menyediakan fasilitas layanan kesehatan yang baik dan merata bagi seluruh masyarakat. Nah, tahun 2045 ada yang namanya visi Indonesia Emas, di mana kita akan memiliki surplus sumber daya manusia yang sangat melimpah. Tentunya untuk menciptakan atau memfasilitasi surplus sumber daya manusia yang sangat melimpah ini dan menciptakan Indonesia yang unggul, kita membutuhkan dukungan layanan kesehatan yang baik juga. Pada kesempatan ini, podcast Suara Ganjar akan mendiskusikan tentang isu kesehatan. Dan untuk mendiskusikan isu kesehatan dan pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat Indonesia, kita sudah kehadiran seorang narasumber yang ini kalau saya cerita, beliau ini paket lengkap. Jadi background-nya adalah seorang dokter, ya. Kemudian juga beliau adalah seorang perempuan, seorang ibu rumah tangga, dan juga beliau ini sangat aktif dalam menyuarakan isu-isu terkait layanan kesehatan, khususnya bagi ibu-ibu dan balita. Ya. Dan beliau saat ini juga merupakan kandidat calon anggota legislatif di wilayah Depok, dan juga aktif di organisasi kepengurusan PDI Perjuangan, yaitu sebagai ketua tim pemenangan Bapilu Kota Depok, sekaligus juga sebagai pengurus bidang kehormatan di Banteng Muda Indonesia. Jadi dokter muda, kemudian juga perempuan gitu ya, dan juga aktif di isu-isu kesehatan. Saya sapa dulu narasumber kita pada kesempatan kali ini. Mbak Rama, apa kabar Mbak Rama? Halo. Sehat ya? Sehat. Wah, ini saya tuh surprise gitu, begitu ngelihat profilnya Mbak Rahma tuh luar biasa gitu. Masih muda, kemudian sangat concern dengan isu kesehatan, dan Mbak Rahma juga punya pengalaman atau punya kapasitas sebagai seorang dokter gitu ya. Ini satu kombinasi yang menurut saya luar biasa gitu ya. Nah, mungkin Mbak Rahma kita cerita dulu nih, Mbak Rahma. Gimana sih kemudian Mbak Rahma pada akhirnya tertarik dengan isu kesehatan gitu ya, dan kemudian terjun ke politik gitu ya. Tapi mungkin saya mau nanya dulu, ini kegiatan sehari-hari ngapain sih Mbak gitu? Sebagai dokter, ibu, dan kemudian juga aktivis nih, ngebagi waktunya gimana tuh Mbak? Oke. Jadi ya saya basicnya dokter gigi. Ya, dokter gigi, lulusan dari Universitas Padjadjaran Bandung. Saya juga seorang istri, seorang ibu dengan 3 anak. Waduh, luar biasa nih ya sahabat Ganjar. Kelihatan ya, saya dari bawah. Jadi kelihatan. Iya. Dan kebetulan jadi panjang nih ceritanya nanti kalau misalnya jadi terlibat aktif di sisi politik ya. Kalau boleh cerita sedikit, jadi awalnya itu ya saya sebagai praktisi kesehatan, dokter gigi, ya berkarir seperti biasa lah, praktek gitu kan, hands on ke pasien, one on one kan gitu. Pada akhirnya saya dulu di Bandung, lalu pindah ke Depok, lalu saya mulai jadi ibu juga kan, jadi ibu.
Lalu saya mulai melihat di situ pelayanan kesehatan secara lebih luas gitu, nggak hanya saya sebagai praktisi yang praktek di suatu ruangan gitu dengan satu pasien atau dua lah paling banyak kan gitu dalam satu waktu. Terjun lebih melihat bahwa ternyata masih banyak sekali yang bisa saya lakukan gitu sebagai praktisi kesehatan dan sebagai seseorang yang peduli sama lingkungannya, bahwa kita bisa menyentuh lebih banyak orang. Dan saya pikir caranya apa ya gitu, gitu. Caranya bagaimana gitu. Ya pada akhirnya sesuatu yang menyentuh lebih banyak orang itu pastinya akan lewat kebijakan publik ya Mas Adit. Jadi saya pikir mungkin sebagai praktisi kesehatan pun banyak caranya kita untuk mengabdi kepada masyarakat. Salah satunya dengan langsung turun sebagai dokter gitu ya yang menangani pasien. Tapi kan tidak salah juga, bahkan mungkin harusnya diperbanyak ya praktisi kesehatan yang terjun dalam pengambilan kebijakan publik yang bisa dampaknya kita bisa lebih nyata dan lebih luas lagi gitu ketimbang yang sekarang. Jadi ya saya juga ya mungkin ada bagian-bagiannya ya, teman-teman ada yang happy gitu dengan ketemu pasien gitu. Kalau saya rasanya lebih tertarik ke arah situ. Jadi saya memutuskan untuk bergabung dengan salah satu partai politik yang menurut saya punya visi misi yang paling dekat dengan visi misi saya pribadi gitu kan. Sebagai seorang ibu, terus punya balita juga gitu. Dan saya melihat memang sektor kesehatan dan juga pendidikan itu merupakan basis untuk basic untuk meningkatkan kesejahteraan gitu secara holistik ya. Jadinya itu kayaknya dua subjek itu tuh, dua sektor itu tuh ya subjek yang paling dasar gitu sebagai kita manusia ya. Itu Mas Adit. Jadi awal mulanya kenapa saya akhirnya memutuskan dari profesional bergabung ke organisasi politik dengan harapan saya merasa punya kesempatan, punya privilege, punya kompetensi gitu untuk melakukan semua itu. Berharap saya bisa memberikan dampak yang positif kepada lingkungan yang lebih luas lagi. Oke Mbak Rahma, terima kasih. Jadi memang panggilan itu natural ya. Betul. Untuk masuk ke dunia politik betul, gitu ya. Betul. Dan banyak juga teman-teman yang tertarik. Iya juga ya gitu. Kayaknya di alma mater ataupun di dalam segi profesi juga masih minim ya secara angka gitu kan. Dan sepertinya diperlukan juga gitu loh perwakilan kita sebagai profesi gitu di bidang itu gitu, karena memang jarang tersentuh ya sepertinya. Secara persentase juga sepertinya bisa kita hitung dengan jari lah ya yang terlibat. Artinya memang kalau kita melihat teman-teman sahabat Ganjar, tadi saya sepakatin dengan Mbak Rahma itu keren banget gitu ketika ngomong bahwa ya kesehatan itu adalah kebutuhan yang paling mendasar. Betul. Gitu ya, untuk menciptakan manusia yang kalau dalam perspektifnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu ingin menciptakan manusia Indonesia yang unggul ya, gitu betul. Ya, dan itu derajatnya lebih baik gitu ya. Nah, mungkin saya mau tanya ke Mbak Rahma gitu ya. Kalau Mbak Rahma sendiri melihat dari sektor pelayanan kesehatan kita saat ini gitu ya, setelah beberapa tahun lalu kan kita sempat mengalami ujian besar COVID gitu ya, sistem pelayanan kesehatan diuji gitu ya, dan Mbak Rahma juga sebagai seorang praktisi kesehatan, sebagai dokter berada di dalam kondisi itu, menghadapinya gitu ya. Dan kemudian sekarang kita sudah lepas dari krisis tersebut. Kira-kira dalam perspektif Mbak Rahma, seorang praktisi kesehatan, apa sih hal-hal yang menjadi tantangan ke depannya untuk mewujudkan satu sistem layanan kesehatan yang lebih baik, yang lebih unggul gitu Mbak? Dari perspektif saya, sekarang kita lihat faktanya aja ya, Mas Adi, bahwa
persentase perbandingan rasio pelayan kesehatan, pemberi pelayanan dengan konsumen, penerima pelayanan termasuk kita sendiri juga di dalamnya, itu di Indonesia itu belum ideal. Oke. Ya kan? Jadi rasionya tuh kalau nggak salah standar WHO itu 1 dokter untuk 1.000 jiwa. Betul. Gitu. Sementara dari 270 juta dan 280 juta penduduk Indonesia ya, tenaga kesehatan itu baru sekitar 150-160 ribu lah. Oke, jauh ya. Means 1 dokter jadinya untuk 2.000 lebih. Oke. Gitu kan. Jadi bahkan di bawah setengahnya gitu, bahkan nggak nyampe. Jadi tantangannya tuh walaupun sudah banyak ya kemajuan di bidang di segala sektor termasuk kesehatan gitu, tapi tantangan di bidang kesehatan itu masih banyak sekali gitu, masih banyak banget PR yang harus Pak Ganjar dan Pak Mahfud nanti lakukan ke depannya untuk menuju Indonesia emas ini. Jadi salah satunya adalah ya pencetakan sumber daya pelayan kesehatan, dokternya, perawat gitu ya. Gitu kan. Banyak kan dari farmasinya, laboratorium apa kan, praktisi kesehatan kan banyak ya ininya, ruang lingkupnya gitu. Dan juga faskesnya, fasilitas kesehatannya, sebarannya, jumlahnya yang juga memang masih minim, dan ya itu tadi distribusinya gitu. Jadi memang kadang distribusi ini sampai saat ini sayangnya memang kita belum bisa ideal gitu di Indonesia ya. Jadi sebarannya, distribusinya itu ya belum merata, jadi masih terpusat di beberapa daerah gitu, sehingga teman-teman yang di pelosok mungkin banyak juga yang belum tersentuh, atau kesulitannya adalah di jarak, ya kan, di jumlah gitu. Jadi masih banyak lah PR-nya kalau menurut saya, dan itu semangat Pak Ganjar, Pak Mahfud. Jadi dari sisi profesional juga kita mengharapkan gitu, karena ya memang seperti yang saya alami sendiri, teman-teman gitu, kadang apalagi yang bersentuhan dengan pelayan praktisi kesehatan yang bersentuhan dengan program pemerintah ya, melayani teman-teman yang memakai program pemerintah, itu memang banyak tantangannya, dari misalnya jumlah pasien yang di luar, ya maksudnya seharusnya tidak sebanyak itu gitu, yang berlebihan, dalam artian kita sih tidak keberatan untuk melayani, cuman kan kasihan juga teman-teman antri kan apa segala macam, apalagi kalau di lapangan itu bisa sampai antrinya tuh katanya ambil nomor tuh dari jam 4 subuh, jam 5 subuh untuk mereka datang lagi di pagi harinya, dan itu pun dilayaninya siang. Pada akhirnya kan sistem yang menjadikan kondisi di lapangan itu nggak kondusif gitu, Mas, kan sayang. Jadi sebagai pasien ngedumel gitu kan, sebagai pelayan kesehatan juga kita juga sama-sama ngedumel sebenarnya gitu kan. Tapi kan itu diakibatkan dari di jumlah dan distribusi yang memang mungkin masih minim gitu kan. Jadinya kalau menurut saya sih ya mungkin ide-ide konkretnya itu seperti beasiswa untuk teman-teman dari pelosok, dijadikan disekolahkan untuk jadi tenaga kesehatan, dan nantinya kembali ke daerah masing-masing juga mungkin itu. Makanya sebetulnya peningkatan pelayanan kesehatan ini sebetulnya nggak bisa dilihat dari satu sektor aja, Mas Adit. Semuanya tuh harus bekerja sama, dari sektor pendidikannya, ya kan, dari sektor ekonominya gitu, karena kan selain dari pemerintah juga kan kita punya kesehatan dari sektor swasta ya, yang sangat juga berperan di Indonesia ini dalam karena mau nggak mau kita akui sektor swasta itu kadang distribusinya, aksesnya
eh, pengadaannya itu lebih mudah didapat gitu kan. Oke. Didapat gitu, di apa namanya ya, lebih mudah kita dapatkan gitu. Jadi makanya kalau memang misalnya programnya itu jangka panjang, kita bukan hanya nambah pelayanan, terus menambah fasilitas, terus menyimpan dokter di situ, tapi kan lebih baik kalau misalnya ibaratnya tenaga kesehatan atau dokternya sendiri itu putra daerah, jadi dia juga kan paham medannya, paham kulturnya, karena bidang kesehatan itu memang fleksibel itu ya, dalam artian banyak hubungannya dengan kultur juga, itu yang mempengaruhi kan, lifestyle-nya lah, atau kepercayaan. Kan kita juga tidak bisa menampik ya bahwa hal-hal seperti itu bersinggungan erat gitu dengan kualitas kesehatan yang ada juga ya, yang menawarkan berbagai macam treatment atau pengobatan secara budaya gitu kan. Jadi dan ya di dunia medis sendiri ibaratnya gini, misalnya Mas Adit sekolah di luar negeri gitu ya, untuk praktek di Indonesia nggak tiba-tiba bisa langsung praktek atau nggak tiba-tiba bisa langsung melanjutkan pendidikan, harus ada masa ibaratnya adaptasi dan ada pendidikannya juga untuk tahu bagaimana kultur, bagaimana apa ya namanya kebiasaan, adat istiadat ya. Bukan masalah itu. Ya dengan kondisi di Indonesia dari segi musim kan, tropis iklim itu kan berbeda juga gitu loh. Jadi iklim gitu ya. Jadi harus ada penyesuaian gitu loh. Jadi makanya sektor kesehatan itu enggak melulu soal orang sakit datang gitu kan dikasih obat tuh, enggak gitu sebetulnya ya, kalau kita mau melihat secara holistik. Makanya peningkatan pelayanan kesehatan atau peningkatan kualitas hidup manusia itu, kayak pemerintah itu pada akhirnya tidak bisa misalnya hanya ditangani oleh Kemenkes aja gitu kan. Yang tadi saya bilang, kalau memang misalnya programnya mau konkret, sediakan beasiswa untuk putra daerah masuk ke fakultas kedokteran gitu kan, atau kedokteran gigi atau keperawatan, kebidanan dan lain-lain. Itu kan harus kerjasama dengan sektor pendidikan seperti itu. Oke, wih, keren banget memang. Apa yang Mbak Rahma sampaikan tuh, saya mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Ternyata memang sahabat Ganjar, kompleksitas sistem pelayanan kesehatan itu sangat-sangat luas gitu ya. Nggak cuma persoalan menghadirkan jumlah dokter, tapi juga menghadirkan supporting sistemnya. Mulai dari tenaga kesehatan lainnya, tenaga farmasi, perawat, bangunan fisiknya, dan yang paling penting tadi Mbak Rahma tuh, itu keren banget tuh menurut saya. Bagaimana mempersiapkan dari hulunya ya Mbak, sumber daya manusia di bidang kesehatannya ya, dokternya gitu ya, kemudian perawatnya, ini harus difasilitasi oleh negara gitu ya. Dan ini bisa menjadi satu ruang yang diisi oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Betul, gitu ya, seandainya nanti terpilih gitu ya sebagai presiden dan wakil presiden. Wah, keren. Harus menang. Nah, Mbak Rahma sempat nyinggung tentang peran sektor swasta gitu ya. Kalau Mbak Rahma sendiri melihat gitu ya, konstitusi memang menjamin bahwa layanan kesehatan itu adalah hak semua warga negara. Tapi kita tidak bisa menampik juga bahwa ada peran swasta di situ. Nah, dari pengalaman Mbak Rahma sebagai seorang dokter gitu ya, dan juga sebagai seorang perempuan, ibu dari anak-anaknya gitu ya, dan seorang aktivis, sejauh mana sih Mbak Rahma melihat bahwa swasta ini sebenarnya bisa berkontribusi dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan gitu, khususnya untuk masyarakat luas ya. Ya, walaupun sektor swasta ini pada akhirnya juga distribusinya juga belum bisa mencapai sampai ke pelosok juga ya. Cuman peran sektor swasta ini juga tinggi dalam penyerapan tenaga kerja, ya kan, salah satunya gitu. Pada akhirnya sekarang percuma kalau
lulusan banyak tapi dia juga tidak punya wadah untuk berkarir di bidangnya gitu kan. Gitu. Kalau misalnya fasilitas layanan fasilitas kesehatan dari pemerintah itu terbatas, kan pada akhirnya kan swasta menampung itu gitu. Dari segi distribusi pun karena di situ ada profit, mereka kan pasti akan lebih bisa widespread gitu ya, bisa spreadingnya lebih banyak gitu. Dan di lapangan kan pada akhirnya seperti itu gitu. Tidak bisa kita pungkiri ya gitu, ketersediaan gitu kan, obat-obatan kadang kan masih di dominasi oleh pihak swasta juga gitu. Jadi menurut saya ya swasta tuh ya sebetulnya dengan pemerintah bisa dan memang sudah berkolaborasi gitu kan pada akhirnya gitu. Jadi kita tidak harus memilih gitu. Malah seharusnya pemerintah dan sektor swasta itu berkolaborasi bagaimana kita bisa sama-sama, karena visi misinya kan sebenarnya sama di bidang kesehatan itu kan, cuma ya beda jalannya sedikit gitu. Jadi menurut saya harus dijadikan partner. Sektor swasta itu dijadikan partner gitu supaya bagaimana kita bisa memanfaatkan mereka mungkin yang dari kalau kita pemerintah belum sampai distribusinya ke situ, kita mengharuskan misalnya sektor swasta juga berkontribusi gitu kan, dari CSR-nya lah atau apa kan bisa. Gitu. Oke, makasih Mbak. Jadi ini sebenarnya kerja bareng gotong royong ya harusnya ya, swasta dan pemerintah, karena dua-duanya sama-sama punya visi yang sama, memberikan pelayanan yang terbaik gitu ya terkait dengan kesehatan di masyarakat. Mbak Rama, aku mau tanya lagi nih. Mbak Rama kira-kira punya bayangan nggak atau misalnya punya pengalaman terkait dengan satu bentuk sistem pelayanan kesehatan mungkin di negara lain atau pengalaman Mbak Rama selama menjadi dokter yang menurut Mbak Rama wah ini oke nih dan ini bisa misalnya diterapin di Indonesia gitu Mbak. Oh iya, itu kebetulan sekali Mas Adit nanya itu. Jadi kebetulan di 2016 saya sempat punya kesempatan untuk tinggal di luar, tepatnya di Massachusetts, Amerika Serikat. Jadi di situ kebetulan juga visa saya tidak mendukung saya untuk bisa bekerja. Jadi peran saya di situ pure sebagai ibu rumah tangga, gitu. Ibu rumah tangga dengan bawa 2 anak waktu itu balita, ya. Jadi justru ini sebenarnya Mas Adit yang menjadi motivasi saya pengen cepet-cepet kembali ke Indonesia dan menerapkan sistem pelayanannya gitu, sistem pelayanan kesehatannya gitu. Jadi kalau mau cerita sedikit ya, sebagai konsumen lah saya di situ kan berarti sebagai konsumen ya, sebagai resipien penerima pelayanan kesehatan dalam posisi imigran kan berarti ya, karena saya bukan warga negara. Betul. Kan gitu. Saya aja di sini sebagai dokter gigi, kampanye kan 6 bulan sekali dokter gigi gitu kan, dan lain-lain lah. Dan kalau di sana itu aksinya tuh benar-benar konkret gitu ya. Jadi padahal kita berobat itu gratis Mas Adit, sama sekali nggak bayar gitu. Kita tinggal ya selesaiin paperwork aja gitu. Jadi tapi juga nggak dipersulit gitu. Padahal posisinya imigran kan kita di situ ya, nggak dipersulit dan benar-benar gratis. Udah gitu dalam posisi kita tidak sakit pun, ya saya fokusnya ke pelayanan kesehatan dental dulu ya, karena saya juga dokter gigi gitu kan. Itu yang namanya anak periksa 6 bulan sekali dokter gigi itu benar-benar seminggu sebelumnya ditelepon, 3 hari sebelumnya di email, gitu. Sehari sebelumnya ditelepon lagi, hari H-nya juga ditelepon, jangan lupa ya appointment, you have dental appointment gitu kan, at 9 AM dah, pokoknya dikejar gitu. Jadi yang ada tuh pemberi pelayanan kesehatan itu ngejar gitu Mas.
ke kita gitu. Sebagai kalau kita kan di sini masih sebaliknya. Gitu. Mau tidak mau, ya kalau dari tempat lain yang bagus, kenapa nggak kita adaptasi di sini kan gitu. Jadi saya impress banget, amazed banget gitu dengan sampai sebegitunya loh mereka itu mengejar-ngejar kita untuk ayo periksa giginya gitu. Padahal kita nggak ada keluhan kan gitu kan. Jadi, nah dan di sisi lain juga jadi, nah yang saya bilang tadi, kenapa sektor kesehatan ini kompleks ya, harus holistik gitu, harus kerjasama semuanya. Jadi anak saya di sana itu mau masuk sekolah, itu dicek imunisasinya dan di tes kesehatan, gitu loh. Dan kebetulan apalagi katanya kalau kita lahir dari daerah tropis, jadi kemungkinan punya resiko untuk membawa penyakit itu agak lebih tinggi katanya gitu. Jadi maksud aku itu kan sektor pendidikan, anakku mau masuk TK loh, bukan kuliah, bukan SMA, TK aja kayak begitu. Jadi menurut aku kan itu kan jadinya udah terintegrasi ya, gitu loh, sistem kesehatannya dengan pendidikan gitu kan. Bahkan kalau mau saya tambahkan dengan tempat ayahnya bekerja. Jadi di situ ada pilihan bahwa saya bilang ini kan ada sekolah full day gitu kan, ada yang full day dan yang half day. Saya bilang saya full day aja ya gitu, boleh nggak gitu, maksudnya biar anaknya pintar bahasa Inggris atau apalah segala macam terjamin, karena dari mulai sarapan, makan siang, tidur siang gitu kan. Terus akhirnya tahu apa yang mereka lakukan? Mereka tuh mengecek jadwal apakah saya bekerja atau tidak. Terus mereka bilang, terus ketika mereka mengetahui saya tidak bekerja, anak itu tidak diperbolehkan untuk sekolah full day. Kenapa tuh Mbak? Itu karena gini, pendidikan itu yang paling penting itu tetap di rumah Bu, ibaratnya gitu loh. Wah keren. Dan anak itu tetap harus punya waktu sama orang tuanya. Kalau Anda bekerja kita terima. Gitu loh. Anak Anda di sini sekolah full day, tapi kita cek hanya ayahnya yang bekerja, berarti Ibu di rumah dong. Sampai sebegitunya loh. Jadi itu kan udah terintegrasi dengan baik ya semuanya, dengan pendidikan, dengan pekerjaan ayahnya gitu, dengan kesehatan gitu, dan kesehatan juga sampai ke hal-hal kecil seperti, jadi karena di situ posisinya mahasiswa kan, kita kan sekolah ya, mahasiswa, kita dapat bantuan lah gitu dari pemerintah. Itu bantuannya itu berupa peningkatan gizi anak gitu. Jadi siapa aja yang punya, jadi nama programnya itu Women Infant Children gitu kan, Women Infant Children. Jadi saya dengan 2 anak saya masuk kan ke situ gitu. Jadi ternyata bantuannya itu adalah kerjasama dengan supermarket setempat. Jadi setiap bulan itu kita bisa mengambil ibarat kata kalau di sini mah 4 hari 5 sempurna. Gratis. Wow. Gitu, di situ ada listnya, misalnya roti, susu, telur. Terus satu anak itu beda-beda kebutuhannya. Oh, anak yang ibu di sini alergi, berarti makanannya beef apa. Kalau yang ini boleh makan salmon apa. Itu ada jatahnya. Jadi setiap bulan itu ya kita ibaratnya ya kalau sampai ya nggak akan kelaparan lah gitu Mas. Gitu. Jadi sebegitunya dan itu anak itu harus kontrol setiap 3 bulan sekali, karena bisa jadi yang ini susunya rendah lemak, yang ini harus yang full cream, itu sampai sedetil itu loh. Anak ibu yang ini jatah susunya ini, yang anak ibu yang ini jatah susunya ini, nanti ketika berat badannya sudah ideal atau apa diganti gitu. Jadi kalau menurut saya itu kan berarti bagian dari pelayanan kesehatan di bidang gizi ya, nutrisi kan. Dan itu di semua supermarket ada programnya, kita bisa reimburse gitu, bisa pakai program itu di mana ada berupa kartu kan ininya, kartu keanggotaan gitu. Jadinya dan itu justru yang menjadikan
motivasi pertama saya ingin cepat kembali ke Indonesia dan sebagai praktisi kesehatan itu kayaknya justru merasa kayak harus bisa nih gitu saya seperti ini gitu. Dan saya sangat menghargai teman-teman yang punya tenaga gitu ya, dan punya semangat untuk praktek di ruangan, ketemu dengan pasien. Tapi saya bilang saya memilih untuk di jadwal yang lain deh gitu, pengabdian saya gitu, karena saya ingin mengadaptasi segala sesuatu yang saya nggak positif ya dari luar untuk dibawa ke Indonesia minimal. Makanya saya running di Depok di rumah tinggal saya sekarang, untuk DPRD kota dulu gitu ya. Saya belajar dulu karena saya pikir minimal saya lakukan dulu di lingkungan sendiri deh gitu, bisa nggak gitu. Jadi bener-bener yang saya jadi ya amazed gimana sih Mas, itu kan menyentuh banget ya gitu. Betul. Jadi kita tuh terjamin gitu. Jadi sekarang coba kalau misalnya itu bisa diterapkan di Indonesia, apa nggak hebat kita ya. Sampai gizi anak-anaknya diperhatikan, sampai sekolah pun terintegrasi gitu. Itu pun yang mendaftarkannya sekolah gitu. Jadi ada program ini nih Bu, gini mungkin melihat anak saya kurus kali ya. Jadinya apalagi dari daerah tropis gitu kan, takutnya kenapa-napa gitu. Jadinya dalam arti nggak tahu aja nih, pas ibunya dokter nggak ngomong-ngomong gitu. Cuma jadinya iri lah gitu. Kita iri untuk hal-hal yang baik, nggak apa-apa ya sekali-kali gitu. Jadi luar biasa kalau menurut saya. Walaupun saya rasa pasti perjalanan ke sana masih jauh ya gitu. Cuman perjalanan jauh pun dimulai dengan langkah kecil lah. Dan saya mencoba untuk menjadi bagian dari baby step itu. Semoga di suatu hari ya saya bisa jadi menteri kesehatan, kan siapa tahu ya. Amin. Bagiannya banget semangat. Makasih loh Mbak. Ini keren banget ya, sahabat Ganjar. Bagaimana kemudian Mbak Rahma, seorang praktisi kesehatan, punya pengalaman, experience di Amerika pada waktu itu, kemudian melihat bagaimana terintegrasinya sistem kesehatan. Mungkin bisa kita bilang ini mereka tuh benar-benar ke level mikro ya, dan keluarga tuh benar-benar diperkuat gitu ya, dari sisi pendidikan anak, kesehatan dan pemenuhan gizinya gitu ya. Jadi ini mungkin step berikutnya setelah tadi Mbak Rahma bilang dokternya ada, semuanya siap, fasilitas siap. Oke, sekarang sistemnya nih harus kayak begini gitu ya. Benar-benar namanya pelayanan kesehatan ya melayani. Jangan nunggu orang yang datang gitu ya. Jadi proaktif gitu ya, Mbak ya. Apalagi untuk anak-anak dan ibu gitu ya. Betul. Kalau di istilah medis itu ada beberapa tahap dari pelayanan kesehatan. Jadi kalau orang sakit datang ke fasilitas kesehatan, itu artinya mereka berobat kan? Ya berobat. Ya itu udah masuk dalam tahap kuratif. Dan setelah itu pemeliharaan kesehatan namanya rehabilitatif. Tapi di belakangnya itu pernah dengar kan peribahasa lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah di belakang kuratif ini ada yang namanya preventif, gitu kan? Ada namanya preventif gitu. Untuk sebagian wilayah Indonesia yang memang tersentuh dengan baik oleh fasilitas dan praktisi kesehatan, ya mungkin udah sampai tahap preventif ya. Cuman di belakang preventif tuh masih ada lagi Mas, namanya promotif. Gitu. Jadi itu bagaimana kita mengedukasi masyarakat mengenai lifestyle. Jadi gini, bagaimana preventif itu kan mencegah ya. Tapi promotif itu lebih ke masyarakat tuh sudah punya kesadaran sendiri. Kenapa sih saya harus sehat gitu? Kenapa sih saya harus makan ini? Kenapa saya tidak boleh makan ini? Kenapa lingkungan saya harus bersih gitu kan? Kalau banyak sampah jadinya seperti apa gitu? Terus dari segi yang tadi gizi anak, kenapa anak saya harus tercukupi? Ketimbang saya beli apa, mendingan saya beli
makanan untuk anak dan makanannya seperti apa gitu kan, itu tuh namanya tahap promotif gitu. Jadi di belakang preventif itu lebih baik mencegah daripada mengobati. Ada lagi harusnya peribahasanya ya, lebih baik mempromosikan hidup sehat gitu ya sebelum mencegah gitu. Itu next level gitu. Jadi nah yang saya rasa mungkin di negara adidaya tersebut sudah masuk ke level itu ya, promotif. Jadi programnya pun sudah masuk ke situ gitu. Kalau di kita kuratif aja masih ngos-ngosan lah ibaratnya gitu kan. Masih berkembang dan, ya. masih banyak ruang untuk berkembang di situ. Jadi semangat Pak Ganjar, Pak Mahfud. Dari situ kita bisa masuk ke tahap preventif yang lebih luas lagi gitu kan. Dan habis itu kita masuk ke tahap promotif gitu. Jadi, promotif, preventif, kuratif, luar biasa, rehabilitatif alurnya. Nah, Mbak Rahma, ini terkait dengan Pak Ganjar dan Mahfud. Saya jadi nyambungin tadi Mbak Rahma bilang tentang steps dalam layanan kesehatan. Salah satu program unggulan dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud adalah satu desa, satu puskesmas. Artinya beliau berdua ini ingin mendorong puskesmas sebagai ujung tombak dalam pelayanan kesehatan. Kalau dari sudut pandang Mbak Rahma sebagai seorang dokter, sebagai seorang ibu, sebagai seorang aktivis isu sosial, sejauh mana sih puskesmas ini memang benar-benar bisa kita optimalkan sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan, khususnya untuk menjangkau masyarakat yang mungkin di daerah terpelosok, kemudian terpencil atau terluar gitu. Ya, jadi puskesmas itu memang ya betul ujung tombak gitu. Tapi kalau menurut saya bukan hanya satu desa, satu puskesmas, harusnya tambahin lagi satu dokter. Oke. Iya. Jadi kalau satu desa puskesmasnya ada, terus dokternya nggak ada, buat apa gitu kan. Jadi makanya saya bilang untuk mencapai ke tujuan itu tidak hanya sektor kesehatan gitu yang harus bekerja gitu kan. Jadi semuanya gitu. Ya sekarang kendalanya pelosok tuh sampai sepelosok apa sih gitu. Kadang juga ya maaf gitu kan, ditugaskan di sana juga belum tentu semua mau gitu kan. Ya karena akhirnya apa, yang saya bilang harus holistik perubahannya ya, karena mungkin puskesmasnya ada tapi air bersihnya susah gitu kan. Yang ada saya malah sakit ibaratnya gitu kalau saya ditugasin di sana gitu kan. Jadi ya makanya kesehatan itu sebetulnya kita harus semuanya kerjasama gitu loh Mas Adit. Jadi satu desa, satu puskesmas, satu dokter itu pun harus kita lihat dari luasnya desa. Kita kadang semakin, Indonesia ini kan luas banget ya gitu, semakin ke sana namanya si desa itu kan luas banget gitu. Betul. Tapi mungkin di sini cuma 3 rumah, terus 10 km kemudian 3 rumah gitu kan. Jadi ya bahkan mungkin satu desa nggak cukup satu puskesmas jadinya kalau seperti itu gitu kan. Atau minimal sebaran pemberi pelayanan, dokternya atau perawat, bidan apa segala macam itu kan harus ada, walaupun fisiknya tidak harus selalu berbentuk puskesmas gitu kan. Jadi ibarat kata kalau sekarang zamannya mau jualan barang itu nggak perlu ada tokonya gitu loh Mas, ya kan. Yang penting minimal gitu dokternya ada, terus emergency kit ada. Menurut saya itu juga sudah bisa diberdayakan. Ya seperti itu. Baik. Nah, makasih Mbak Rahma sudah sharing dengan kita. Ini mungkin terakhir nih dari kita. Apa sih Mbak harapan Mbak Rahma? Sekali lagi sebagai seorang praktisi kesehatan, seorang ibu, sebagai seorang aktivis yang fokus pada isu kesehatan terhadap pasangan capres dan cawapres kita, Pak Ganjar dan Mahfud. Apa harapan yang kemudian Mbak Rahma gantungkan kepada dua beliau ini gitu, dari sudut pandang sektor kesehatan atau mungkin sektor lainnya? Ya, jadi seperti yang dari tadi kita diskusikan ya Mas Adit,
kalau harapan boleh dong setinggi-tingginya. Boleh kan? banget, boleh banget. Harus malah ya kan. Jadi ya harapan saya itu Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu bisa sampai ke titik di mana masyarakat Indonesia ini kalau di istilah medis tadi sudah dalam tahap promotif gitu ya. Dan untuk kita mencapai ke sana itu merupakan tugas yang berat sekali, tapi saya yakin kalau Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang, kita pasti bisa. Nah, yaitu dengan kita memegang tombak kekuasaan juga ya, dengan segala aksesnya, saya yakin gitu kita, Pak Ganjar dan Pak Mahfud bisa mengerahkan semua sumber daya alat negara yang ada untuk bisa mewujudkan hal itu gitu. Jadi itu ibarat kata kalau udah sampai promotif mungkin dokter nggak laku ya. Harusnya cita-citanya harus sampai kayak gitu, sehingga posisi dokter itu adalah untuk memantau, menjadi dokter keluarga gitu kan. Bagaimana supaya tahap promotif ini selalu terjaga gitu. Jadi sehingga kita sebagai dokter itu semakin sedikit kita melakukan di tahap kuratif, itu artinya kita artinya sukses mengedukasi dan memberikan pelayanan kesehatan yang sesungguhnya kepada masyarakat gitu. Gitu Mas Adit. Wah, keren banget. Terima kasih sekali lagi Mbak Rahma sudah hadir di podcast Suara Ganjar dan meluangkan waktunya. Kita belajar banget dari Mbak Rahma ya, teman-teman sahabat Ganjar, tentang pentingnya layanan kesehatan dalam mendukung utamanya membangun masyarakat Indonesia yang unggul untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Terima kasih kepada seluruh sahabat Ganjar yang sudah menyaksikan podcast kita pada kesempatan kali ini. Semoga informasi yang tadi disampaikan oleh Mbak Rahma dan kita diskusikan bersama bisa bermanfaat untuk kita. Amin. Dan jangan lupa dukung Pak Ganjar dan Mahfud ya, Mbak Rahma ya, di bulan Februari nanti. Menang. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Suara Ganjar, suara rakyat menuju Indonesia unggul. Merdeka.